Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dua topik, di mana topik pertama adalah tentang laporan keuangan dan standar akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Herlinda Amelia dengan NPM akhir 045, kemudian Dea Ananare Hatu Zakia dengan NPM akhir 046, kemudian Sabila Ulkia Zamiatul Nafiah dengan NPM akhir 082, dan yang terakhir yaitu Naila Himmatul Haq dengan NPM akhir 179. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan global. Ekonomi modern kini sangat saling terkait melalui globalisasi, yang menciptakan permintaan untuk satu set standar akuntansi tunggal. Standarisasi ini dibutuhkan oleh bisnis untuk menginformasikan pihak eksternal tentang posisi keuangannya. Cara utama bisnis untuk menyampaikan ini adalah melalui laporan keuangan. Namun, beberapa informasi keuangan hanya dapat diberikan melalui cara lain, yaitu pelaporan keuangan. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor dalam mengambil keputusan ekonomi seperti keputusan investasi dan pemberian kredit, sekaligus menjadi sarana untuk menilai pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Melalui laporan keuangan, para pengguna dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan, kinerja keuangan, serta efektivitas manajemen dalam melindungi dan meningkatkan aset perusahaan. Seluruh informasi tersebut disajikan dengan perspektif bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kondisi dan kinerja keuangan yang dilaporkan mencerminkan keadaan perusahaan secara objektif dan dapat dipercaya. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai badan-badan pembuat kebijakan utama serta peran mereka dalam penetapan standar. Yang pertama ada IOSCO atau International Organization of Securities Commission. IOSCO ini adalah organisasi terkait sekuritas saham atau lembaga yang tugasnya itu untuk mengatur pasar modal, khususnya yang berhubungan dengan saham, obligasi, kayak gitu. Lalu, tugas IOSCO itu bukan untuk mengeluarkan standar akuntansi, tapi untuk memastikan pasar modal itu berjalan dengan baik dan juga untuk memberikan saran atau rekomendasi terkait laporan keuangan. Nah, karena laporan keuangan itu penting ya buat orang investor lintas negara, IOSCO itu mendorong supaya ada satu standar akuntansi yang bisa dipakai bersama, biar laporan keuangan perusahaan di berbagai negara itu bisa dibandingkan. Lalu, yang kedua ada organisasi IASB atau International Accounting Standard Board. IASB ini itu lembaga internasional yang khusus dibentuk untuk menyusun standar akuntansi global yang sifatnya independen, dia berdiri sendiri, bukan bagian dari pemerintah manapun. Nah, standar yang dibuat IASB itu punya pengaruh besar juga. Standar yang diterbitkan oleh IASB itu dikenal dengan nama IFRS atau International Financial Reporting Standard. Isi dari IFRS itu sendiri adalah International Financial Reporting Standard, International Accounting Standard, dan interpretasi resmi dari IFRS Interpretation Committee atau yang dulu itu disebut SIC. IFRS ini juga yang jadi pedoman perusahaan di lebih dari 140 negara dalam menyusun laporan keuangan. Lalu sebenarnya ada juga jenis Dewan Standar Akuntansi yang tidak dituliskan di PPT, yaitu yang pertama ada yayasan, yang kedua ada Dewan Standar Akuntansi, ketiga Dewan Penasehat, dan terakhir Komite Interpretasi yang tugasnya itu untuk menjelaskan standar kalau misalnya di lapangan itu muncul beda-beda pandangan biar pemakaiannya itu tetap satu suara. Singkatnya, IOSCO itu mendorong kebutuhan standar global. IASB menyusun standarnya, dan IFRS itu menjadi aturan yang dipakai perusahaan di seluruh dunia supaya laporan keuangannya itu bisa lebih seragam, transparan, dan bisa dibandingkan secara internasional seperti itu.
Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, IFRS dalam lingkungan politik. IASB memang harus memperhatikan kepentingan seluruh pengguna, namun IASB tetap tidak boleh membuat standar hanya untuk kepentingan politik. IFRS harus tetap berdasar pada realita ekonomi, bukan semata karena alasan politik. Yang kedua yaitu masalah pelaporan keuangan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran non-keuangan. Berapa informasi penting seperti kepuasan pelanggan, pengembalian produk tidak ditunjukkan. Yang kedua yaitu informasi prospektif. Laporan tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor. Yang ketiga yaitu aset tak berwujud. Informasi tentang aset tak berwujud tidak cukup. Yang keempat yaitu ketepatan waktu. Informasi laporan keuangan terkini tidak tersedia. Yang ketiga yaitu etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Akuntan seringkali sulit memikirkan keputusan yang benar dikarenakan banyak konflik dan tekanan sosial maupun pribadi. Yang keempat yaitu konvergensi internasional. Banyak negara sedang berusaha menyamakan aturan akuntansi menjadi satu set standar IFRS. Namun, berbeda kebiasaan, hukum dan beberapa perbedaan lain menjadi tantangannya. Memastikan laporan keuangan tetap transparan, mudah dipahami oleh pihak berkepentingan juga salah satu tujuannya. Untuk selanjutnya, kami akan membahas materi bab 2 tentang kerangka konsep untuk pelaporan keuangan. Yang pertama, aku mau bahas kenapa sih kita itu butuh yang namanya kerangka konseptual. Nah, di sini ada kegunaan kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka konseptual diperlukan agar aturan akuntansi yang dibuat jelas dan konsisten. Intinya, kalau bikin standar akuntansi, kita itu butuh kerangka konseptual buat pegangan. Nah, membuat standar akuntansi itu kan hasilnya bisa beda-beda ya, tergantung siapa yang bikin. Kerangka ini ada supaya standar yang dibuat itu masuk akal dan konsisten. Lalu dengan kerangka yang baik, IASB dapat membentuk standar yang mudah dipahami. Maksudnya IASB itu pakai kerangka konseptual tujuannya biar standarnya bisa diterima banyak pihak. Selain itu, akuntan dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Nah, kerangka konseptual juga bisa membuat keputusan akuntansi itu dapat mudah dipahami, dan masalah baru yang muncul itu bisa lebih mudah diatasi. Lalu yang kedua, kerangka konseptual mengidentifikasi tujuan laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Jadi, ini adalah tingkatan yang ada di kerangka konseptual. Di tingkat pertama ada tujuan laporan keuangan, tingkat kedua karakteristik kualitatif dan unsur laporan keuangan, di tingkat ketiga mengidentifikasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Selanjutnya tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak berkepentingan dalam penyediaan sumber daya. Yang dimaksud pihak berkepentingan di sini itu terutama investor sama kreditur. Lalu mengevaluasi prospek arus kas dan menilai tanggung jawab manajemen. Nah, ini dipakai buat melihat perusahaan itu kedepannya sehat atau tidak, apakah perusahaannya berjalan baik, apakah manajernya mengelola perusahaan dengan baik atau tidak, seperti itu. Lalu ini yang terakhir ada laporan keuangan tujuan umum disiapkan agar pengguna yang tidak punya akses informasi internal tetap bisa membuat keputusan. Nah, laporan keuangan itu kan dibuat publik ya, makanya informasinya itu harus cukup jelas supaya orang luar tetap bisa paham waktu mengambil keputusan. Nah, namun untuk memahami laporan keuangan ini, pengguna itu diasumsikan telah mengetahui dasar-dasar bisnis dan dasar-dasar akuntansi. Untuk pembahasan selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Karakteristik ini membedakan informasi yang berguna dengan yang tidak berguna untuk pengambilan keputusan. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, karakteristik fundamental yang mencakup relevan dan investasi jujur. Nilai-nilai relevan adalah mencakup nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Nilai investasi jujur mencakup kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Kategori selanjutnya ada karakteristik tambahan.
yang mencakup komparabilitas, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan mudah untuk dipahami. Pembahasan selanjutnya adalah tentang elemen-elemen yang ada di laporan keuangan. Elemen ini dibagi menjadi dua, yaitu posisi keuangan dan kinerja keuangan. Di posisi keuangan mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas, dan di kinerja keuangan mencakup pendapatan dan beban. Kemudian, asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi dasar akuntansi merupakan landasan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan konsisten dan dapat dibandingkan. Yang pertama yaitu asumsi kesatuan usaha, menyatakan bahwa perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, sehingga transaksi pribadi pemilik tidak dicampur dengan transaksi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu asumsi kelangsungan usaha, menganggap bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan sehingga aset dan kewajiban dicatat dengan dasar keberlanjutan bukan likuidasi. Kemudian yang ketiga yaitu asumsi periode akuntansi, yaitu membagi aktivitas ekonomi perusahaan ke dalam periode waktu tertentu agar kinerja dan posisi keuangan dapat dilaporkan secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, asumsi dasar aktual mengharuskan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan penerapan asumsi-asumsi ini, laporan keuangan dapat disusun secara sistematis, konsisten, dan lebih relevan bagi para pengguna. Selanjutnya, kita akan bahas penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu prinsip pengukuran. IFRS mewajibkan pengguna biaya histori atau nilai wajar tergantung pada situasinya. Meskipun prinsip biaya histori atau pengukuran berdasarkan harga akuisisi tetap menjadi dasar penting untuk penilaian, pencatatan, dan pelaporan informasi nilai wajar semakin meningkat. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Suatu perusahaan umumnya mengakui pendapatan ketika telah memenuhi kewajiban kinerja. Yang ketiga yaitu prinsip pengakuan biaya. Secara umum, perusahaan mengakui biaya ketika layanan atau produk tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Yang keempat yaitu prinsip keterbukaan penuh. Prinsip umumnya menyediakan informasi yang cukup penting untuk memenuhi penilaian dan keputusan pengguna yang berpengetahuan. Biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari pengguna informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.